Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Kita ke peta konsep dulu. Masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi ini nanti akan membahas 3 hal. Yang pertama, masalah pokok dalam perekonomian. Terdiri atas 2, masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Kemudian, sistem ekonomi terdiri atas 4, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis, sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Adapun pokok bahasan yang ketiga adalah sistem ekonomi Pancasila. Kita kupas satu persatu. Masalah pokok ekonomi yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik ini menjelaskan bahwa masalah pokok ekonomi terdiri atas 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu adalah membuat atau menciptakan suatu barang atau produk. Distribusi itu menyalurkan barang yang telah dibuat. Kemudian konsumsi itu adalah menggunakan atau memakai barang yang telah diproduksi. Sedangkan masalah pokok ekonomi modern terdiri atas 3. Yang pertama, di sini ada what, apa dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi sebelum kita nanti memproduksi barang, alangkah lebih baiknya kita nanti mensurvei kira-kira barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan seandainya kita nanti memproduksi, jumlahnya berapa yang harus diproduksi untuk masyarakat tersebut. Selanjutnya ada how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Setelah kita menentukan barang apa yang akan diproduksi, kemudian langkah selanjutnya kita harus memikirkan bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Caranya seperti apa, kemudian triknya seperti apa, sehingga kita nanti akan paham, tidak ada kesulitan ketika kita memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, for whom. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Jadi ketika kita nanti memproduksi barang, kita juga harus pikirkan barang tersebut itu nanti kita produksi untuk siapa. Jangan sampai kita nanti sudah memproduksi barang, ternyata minat masyarakat terhadap barang yang telah kita produksi itu kecil, sehingga produknya kita itu tidak laku di pasaran. Kemudian di sini pokok bahasan berikutnya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi terdiri atas sistem ekonomi tradisional, kemudian sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan campuran. Kita yang pertama dulu ya. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang diterapkan pada masyarakat yang hidup dengan cara tradisional. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, menggunakan teknologi yang sederhana. Artinya, mereka menggunakan teknologi apa adanya. Belum ada teknologi yang mutakhir yang dia gunakan untuk memproduksi sebuah produk. Kemudian yang kedua, hidupnya tergantung pada alam. Bahkan tidak asing lagi ketika kita menggunakan sistem ekonomi tradisional, ada beberapa masyarakat yang masih berpindah-pindah. Dia tidak mempunyai tempat tinggal sehingga dia harus berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan sistem barter sebagai sistem perdagangannya. Sistem barter tentunya kalian masih ingat, barter itu artinya kita menukar barang dengan barang. Jadi sistem perekonomiannya itu tidak menggunakan uang sebagai alat tukar. Kelebihannya sistem ekonomi tradisional antara lain, yang pertama, tidak terdapat persaingan usaha yang tidak sehat. Karena mereka monoton,
mereka menggunakan sistem tradisional, persaingan antar individu itu hampir tidak ada. Kemudian hubungan antar individu itu sangat erat karena persaingannya tidak ada. Mereka merasa baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, tidak ada beban yang berat yang harus dipikul oleh masyarakat. Sedangkan kekurangannya, di sini ada dua, produktivitas sangat rendah karena menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Jadi produknya itu karena menggunakan teknologi yang sederhana, tidak memiliki produk yang sangat banyak atau produktivitasnya itu minim atau rendah. Kemudian mutu dan standar hasil produksinya rendah. Mutunya biasa-biasa saja karena dia tidak menggunakan teknologi yang mutakhir. Kita lanjut ke sistem ekonomi komando atau disebut juga sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Adalah sistem ekonomi yang mana pemerintah memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan pemerintahan atau perekonomian. Dalam hal ini ciri-cirinya adalah hak milik perorangan tidak diakui. Rakyat tidak memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan. Jadi pekerjaan itu ditentukan oleh pemerintah, utamanya yang berkaitan dengan perekonomian. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan ekonomi seluruhnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi benar-benar tidak ada kebebasan sama sekali. Kelebihannya antara lain, perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jenis industri atau produksi ditentukan oleh pemerintah. Jadi di sini masyarakat tidak mempunyai hak untuk menentukan produksi atau menentukan industri. Itu semuanya adalah ketentuan dari pemerintah. Pemerintah mudah melakukan pengendalian dan pengawasan. Pemerintah dapat mengatur distribusi barang produksinya. Distribusi pendapatannya merata. Karena semua diatur oleh pemerintah, tidak ada campur tangan dari masyarakat. Sedangkan kelemahannya antara lain inisiatif dan kreativitas individu tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena semuanya diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Sering terjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Hal ini sangat mungkin terjadi karena semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Kemudian berikutnya sistem ekonomi pasar atau sering disebut dengan liberal atau kapitalis. Sebuah sistem ekonomi di mana swasta memiliki peran yang dominan dan pemerintah hanya berperan sebagai pengawas saja. Ciri-cirinya antara lain semua sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Semua kegiatan ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Terjadi persaingan dalam masyarakat. Kemudian ada dua golongan dalam masyarakat, yaitu golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Dalam hal ini, pemerintah hanya mengawasi saja. Semuanya ditentukan oleh masyarakat dan masyarakat mempunyai kebebasan yang luar biasa. Sehingga persaingan dalam masyarakat itu sangat tinggi. Kelebihannya menumbuhkan kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Jadi dalam hal ini masyarakat sangat kreatif menciptakan sesuatu, mempunyai ide yang luar biasa, sehingga peran masyarakat dalam meningkatkan perekonomian itu menjadi sangat penting. Tiap individu bebas memiliki sumber daya produksi, muncul persaingan untuk maju, kemudian produk yang dihasilkan sangat bermutu tinggi, efisiensi dan efektivitas sangat tinggi. Karena persaingan, karena monopoli, sehingga hal ini tetap terjadi, namun kadangkala terjadi persaingan yang tidak bebas yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kelemahannya adalah distribusi pendapatan tidak merata.
Tentu saja ini nanti yang mempunyai modal yang tinggi, dia akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Namun ketika seseorang dihadapkan pada kekurangan modal, sehingga mereka ketika mau memulai usahanya, juga usahanya tidak sebagus orang-orang yang mempunyai modal yang tinggi. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi para pekerjanya. Sering timbul praktek monopoli yang merugikan masyarakat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Kemudian kita lanjut. Yang terakhir di sini ada sistem ekonomi campuran. Adalah sistem ekonomi yang mengambil kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jadi itu nanti dari dua sistem ekonomi dikombinasikan, diambil sisi baiknya saja. Yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Suatu sistem ekonomi yang dijiwai oleh Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama, berasaskan kekeluargaan dan gotong royong di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Adapun landasannya adalah pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen pada tahun 2002. Sedangkan karakteristik sistem ekonomi Pancasila adalah peran negara dan swasta penting, tapi tidak dominan dalam mengatur perekonomian negara. Memang ada peran negara, memang ada peran swasta, namun semuanya diatur oleh pemerintah. Hubungan kerja antar lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal, akan tetapi berdasar atas asas kekeluargaan. Masyarakat pegang sentral sistem ekonomi, penguasaan sumber ekonomi oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi intinya di sini nanti peran dari Undang-Undang Dasar 45 itu sangat dominan. Intinya semua yang penting untuk negara dan masyarakat itu dikuasai negara, namun dikembalikan lagi untuk kemakmuran rakyat. Adapun ciri-cirinya adalah ada dua macam, ada ciri positif, ada ciri negatifnya. Ciri positifnya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian ciri negatifnya, ini yang saat ini mungkin kita bisa rasakan, sistem free ride liberalism, yaitu yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Jadi karena ada beberapa pihak swasta, sedangkan pihak pemerintah juga sangat dominan untuk mengatur perekonomian, pemerintah yang mempunyai kebijakan kadang-kadang memberikan kebijakan yang tidak bijak bagi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada pemodal asing untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia. Seperti yang akhir-akhir ini kita rasakan di Indonesia. Kemudian di sini ada sistem etatisme, yaitu negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Jadi di sini ada beberapa masyarakat yang sangat dirugikan dengan adanya etatisme. Yang terakhir ada monopoli, yaitu pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Jadi pemodal asing yang mempunyai modal yang luar biasa nantinya akan menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat pribumi seakan-akan hidup di negara lain. Istilahnya menjadi orang asing di negara sendiri. Pokok bahasan kita hari ini seperti ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian senantiasa diberi kesehatan.